Hello everyone. Good afternoon. Welcome back to GMMUN School. And this will be your second meeting ya, pertemuan kedua. Jadi sebelumnya kita udah bahas tentang MUN 101 dan teman-teman udah baca modul dan juga PPT PowerPoint materialnya. Dan sekarang kita bahas tentang position paper. Jadi ini salah satu dokumen yang harus teman-teman buat nanti di MUN ya. Dari materi sebelumnya kita udah belajar nih bahwa position paper itu paper yang dibuat sebelum conference yang mulai. Jadi sebelum hari pertama itu ada paper yang harus dikumpulin ya, yang ngejelasin stance, kedudukan, terus kebijakan, program, arahan, pokoknya apa yang negara teman-teman lagi lakukan sekarang terhadap suatu isu. Nah, itu kita akan bahas gimana sih cara buatnya, gimana sih contohnya dan sebagainya. Itu kita bahas pada pertemuan di hari ini. Oke, ini gue coba share screen dulu. Sebelumnya kalau misalkan internet kalian mendukung, boleh on cam. Kalau enggak, nggak apa-apa. Oke, kita bahas tentang position paper and other preparation in MUN. Nah, ini buat hari ini, itu gue akan tampilin pertama umumnya dulu ya tentang position paper, sama yang kedua itu tentang contohnya. Ya, contoh dari position paper itu apa aja, sama tips-tips yang gue alamin lah, kira-kira apa sih yang dicari sama chair gitu terhadap suatu position paper yang baik. Jadi kita nggak cuman bikin paper gitu, karena kalau bikin paper kan gampang ya. Cuman kita bikin paper yang baik, yang bagus. Nah, ini kita pelajarin di hari ini. Oke. Oke, ini yang pertama. Ada dua pertanyaan yang teman-teman harus coba bisa jawab nanti selesai dari kelas ini. Pertama, teman-teman harus diharapkan udah paham tentang apa itu position paper, sama yang kedua, kenapa harus nulis position paper. Sebenarnya dari penjelasan gue di awal sih harusnya udah ketangkep ya gambaran besarnya, cuman intinya sih dua pertanyaan ini tuh akan kita coba bahas di slide-slide berikutnya. Oke, jadi pertama position paper tuh apa sih? Tadi ya, mereka ini sifatnya paper. Terus Kapdur ini position tuh maksudnya apa sih? Apa sih yang diposisikan di sini? Nah, jadi position paper di sini itu yang diposisikan adalah cara pandang, ya, sudut pandang teman-teman sebagai suatu negara. Ingat kan di MUN kita mewakili negara. Misalkan Abdur mewakilin Indonesia misalkan. Nah, yang diposisikan itu adalah pendapat Indonesia yang Abdur tulis di papernya. Jadi bukan pendapat gue pribadi, bukan. Jadi nggak bisa gue naruh pendapat Indonesia gini, however pendapat personal gue tuh kayak gini, itu nggak bisa. Yang gue lakukan adalah menyampaikan pendapat objektif dari negara gue sendiri, terlepas dari gimana pun orang itu ngelihat negara gue. Contoh, mungkin negara gue terkenal sebagai negara yang kurang disukai sama banyak negara. Nah, di paper gue nggak bisa misalkan menulis tuh hal yang sebaliknya gitu. Misalkan negara Indonesia, oh kita kalau di Indonesia kita melakukan karantina wilayah 100%. Padahal pada faktanya kita kan PSBB aja sebenarnya, berapa persen perekonomian tetap jalan gitu kan, bukan karantina yang orang tuh nggak benar-benar nggak boleh keluar masuk provinsi kan, nggak. Nah, kita nggak boleh mengotak-atik fakta yang ada gitu. Terus kabur kalau kayak gitu nanti susah dong kalau misalkan saya negara yang emang bener-bener jahat dalam tanda kutip gitu ya. Maksudnya kurang baik infrastrukturnya, masa saya jelasin kayak gitu nanti saya dianggap tidak mencoba untuk menyelesaikan masalah dong. Oke, itu pertanyaan yang bagus. Kalau dari gua bilangnya nggak apa-apa ceritain aja, tapi kasih alasan dibalik kenapa lu ceritanya kayak gitu. Contoh, di Indonesia, ya kita memilih nggak melakukan karantina wilayah 100% karena pertama kita negara berkembang yang sumber dayanya itu belum mendukung untuk mewujudkan karantina wilayah 100%. Terlebih, kebanyakan lapangan pekerjaan yang ada di penduduk kita itu bergantung sama kegiatan yang harus kontak fisiknya banyak. Jualan, gitu ya, atau logistik, atau agrikultur. Jadi kita tuh belum jadi negara yang dimana semuanya itu bisa serba online, belum gitu, dan kita belum bisa karantina wilayah 100%. Jadi meskipun kita melakukan kebijakan A, B, C, D, kita ada alasan A, B, C, D. Jadi kurang lebih gitu ya jawabnya. Jadi nggak usah takut kalau misalkan dapat negara di Eropa, misalkan.
negaranya tuh apa, misalkan negaranya bagus nih, negara yang di Eropa kan rata-rata udah develop, tapi pas lagi bahas tentang protection of animals misalkan, wildlife animals misalkan, binatang-binatang di ini ya, di hutan atau binatang di jungle, pokoknya yang sifat itu wildlife, itu mereka nggak kurang bagus soal itu. Ya teman-teman nggak apa-apa, ceritain aja. Kita memang kurang bagus, however, kita memprioritaskan bahwa penduduk kita tuh butuhnya ini. Dan meskipun kita harus melakukan pengurangan terhadap prioritas perlindungan binatang misalkan, tapi kita memastikan nggak ada tindak pidana yang mencoba mencuri satwa-satwa langka dan sebagainya. Itu bisa. Jadi paper teman-teman tuh harus bisa menceritakan yang seperti itu gitu. Jangan menceritakan tuh seakan-akan tuh semuanya tuh serba perfect gitu. Oke, negara gue nih, wow udah keren banget deh, udah bisa melakukan ini itu. Jangan. Kalau di MUN, teman-teman tuh harus open ya, harus transparent dan juga menceritakan apa adanya gitu. Nggak bisa kita menceritakan, oke emang bagus sih, tapi bagusnya 75% aja gitu, nggak 100%. Jadi ceritainnya ya udah adanya gitu. Nah ini balik lagi nih ke definisi. Paper that is prepared by the delegates and submitted to the secretariat before the conference ya. Jadi sebelum conference mulai harus sudah dikumpulin. Jangan pas lagi conference dikumpulin, karena nggak berguna lagi. Kan tujuannya orang bikin position paper itu kan biar nanti pas conference itu udah ada pegangan nih posisi gue di mana. Gitu, kurang lebih gitu. Isinya summary of your policy and also your stances. Jadi ringkasan. Makanya kenapa ya position paper itu kebanyakan 2 atau 1 halaman itu ya karena emang ini summary topik gitu, bukan buku sejarah atau bukan buku kuliahan, sekolahan gitu ya, buku cetak, bukan, tapi ini tuh summary terhadap apa sih kebijakan yang pengen negara gue nih lakukan gitu. Oke, kita lanjut ke what is position paper? Tadi udah dibahas what is-nya. Sekarang kita bahas ke general rules-nya dulu. Apa sih general rules dari position paper? Pertama, biasanya maksimumnya itu 2 halaman. Tapi ini tergantung. Ada conference yang pengennya udah 1 halaman aja gitu, nggak usah pakai bibliografi. Pokoknya 1 halaman gitu. Ada yang 2 halaman, tapi itu baru isinya aja. Kalau daftar pustakanya itu bisa nambah bebas. Yang penting intinya 2 halaman. Ada juga yang kayak gitu. However, the general rule adalah you have to have 2 page maximum gitu. Terus kalau misalkan udah ada ketentuan halamannya, lihat dulu ya, lihat dulu ini halamannya ini udah termasuk daftar pustaka atau footnote ya, catatan kaki, atau dia di luar. Terus ada nggak maksimal katanya ya, ada nggak maksimal paragraf misalkan. Itu kadang ada tuh beberapa conference, jadi teman-teman tuh harus paham sampai situ ya. Terus yang kedua, content, isi. Does the paper consist of your national stance towards the issue or topic that we will discuss? Jadi, apakah papernya itu punya hal-hal yang menceritakan tentang kedudukan negara teman-teman? Jangan cuma yang jelasin, oh Indonesia tuh gini, Indonesia tuh negara yang ini, tapi nggak ngejelasin negara Indonesia di posisi isu ini apa? Pro, kontra, 50% pro, 50% kontra, apa gimana? Gitu. Jadi harus dijelasin sampai segitunya. The third thing is when and where. Ya, position paper must be submitted before tadi ya. Tapi kemana? Biasanya setiap nanti mau conference itu ada penjelasannya itu. Silahkan kirim ke email ini. Ya, silahkan kirim dengan subjek email apa. Jadi it depends on the conference regulations, gitu ya. Itu buat position paper. Oke, kita lanjut ke why we need to write position paper. Oke. First, eligibility for awards. Ini udah pasti ya. Maksudnya apa sih? Maksudnya kalau di MUN itu kan awardnya ada best delegate, ada most outstanding, honorable mention, ya, juara 1, juara 2, juara 3, sama verbal commendation juara 4. Sama ada satu lagi nih penghargaan yang diperuntukkan untuk delegate yang jago nulis. Namanya best position paper. Biasanya diberikan hanya pada satu delegate dengan paper terbaik. Ya. Nah ini kalau teman-teman pengen menang ini ya, teman-teman harus bikin position paper. Gimana caranya mau menang best paper kalau misalkan papernya nggak dibuat gitu.
Apakah kalau nggak bikin paper tetap bisa ikut conference? The answer is yes, mostly. Ada beberapa conference yang membolehkan. Ya udah, lu mau ngerjain mau enggak, lu tetap boleh ikut conference-nya nanti hari H. Lu juga bisa menang juara 1, 2, 3 tanpa harus bikin position paper sebenarnya. However, some conferences ada yang bilang lu hanya bisa eligible for awards kalau misalkan lu bikin position paper juga. Gitu, mau jelek, mau gimana, yang penting lu bikin. Dan lu udah punya nama di situ. Ada juga conference yang bilang lu bisa menang best position paper selain harus paper lo bagus, lu juga harus performnya bagus. Ya, jadi dia nggak ngeliat dari paper aja, ada juga. So you have to research and ask the committee what kind of scoring criteria that are put during the implementation or during the decision of choosing which delegate won or wins best position paper. Gitu. Itu yang pertama, eligibility for awards. Second thing is to help your understanding. Jadi kalau nggak dibikin tuh akan susah tuh kita nggak understand-nya. Karena kalau kita dapat topik, misalkan COVID-19 nih, kita pakai topik COVID aja biar gampang dipahami. Karena lagi happening kan, dan belum selesai juga, harapannya sih cepet. Nah, kenapa misalkan bahas COVID? Kenapa kita harus bikin position paper? Ya karena kita nggak bahas COVID aja gitu kan. Kita nggak bahas COVID nih mau vaksin 100% atau mau vaksin buat yang udah lansia aja. Kita nggak bahas itu juga. Nggak bahas itu doang. Yang kita bahas juga adalah Indonesia mau nggak melakukan kebijakan tersebut? Ada nggak sih halangan-halangan tertentu? Contoh, apakah Indonesia ini menganut kebijakan di mana semuanya itu harus gratis? Atau Indonesia melihatnya, oh ya udah vaksin mah dibuat mahal aja buat yang kaya, buat yang miskin vaksinnya nanti aja dulu. Apa gimana kan kita nggak tahu. Nah, in order for you to know, you have to make a position paper. Karena nanti teman-teman akan bisa ngeriset. Karena dari sudut pandang Indonesia nih, bukan ngelihat COVID dari kacamata netral, bukan. Tapi dari kacamata Indonesia. Ingat, you are representing a country. Kalau misalkan ngewakilin Singapura nih, dikasihnya Singapura, teman-teman ya harus lihat dari kacamata Singapura. Ya, Singapura ini bagian dari apa? Bagian dari ASEAN. Lihat dari kacamata ASEAN gitu. Oh, dari negara Singapura ini satu-satunya negara maju nih di Asia Tenggara. Oh ya udah, lihatnya dari kacamata negara maju. Kan pasti beda sama Indonesia cara lihatnya meskipun sama-sama anggota ASEAN, ya kan? Jadi there are a lot of factors, a lot of considerations that you have to uh, put in place in order for you to make a sound and a good position paper gitu. Ya, itu dua hal. Sebenarnya udah kejawab ya dua pertanyaan tadi, what is sama why do we need to write a position paper, itu udah ada jawabannya dari dua slide ini, tapi masih ada slide berikutnya yang kita akan coba bahas tentang teknis. Ya, for that mungkin ada yang mau ditanya, boleh. I'll wait. Boleh langsung mic, boleh Zoom chat, boleh. Kalau nggak ada, gue lanjut. Nah, nih structure. Jadi strukturnya tuh ada 4 ya. Pertama, topic background ya. Topic background ini describing something in an efficient way. Ya. Jadi ini hanya lagi-lagi ya, karena cuman halamannya cuman 2 gitu ya. Dan nggak bisa banyak-banyak, kita ini harus efisien gitu. Just focus on the important things such as the reason, the obstacle, the process of the event, and also the solution. Nah, ini topik background tuh sebenarnya bukan latar belakang sejarah, bukan ya. Maksudnya ada sih sejarah, cuman bukan berarti teman-teman tuh bikinnya tuh dalam hal yang benar-benar lengkap banget. Jangan gitu. Karena topik background ya udah, kita cuman pengen tahu ini topiknya bahas apa, terus yang penting tuh apa gitu. So it's not always about having to put as many details as possible karena it's not always the case gitu. Ya, itu tentang topik background. Jadi kalau misalkan topiknya COVID nih, ya COVID, itu bahasnya ya udah nggak usah dijelasin COVID nih berawal dari negara apa, dia ini pertama kali muncul karena apa. Itu jangan sampai kayak gitu karena it's too much. Ya, itu jadinya nggak background dong, jadinya itu the whole ground ya kan. Background kan intinya ya udah bagian backnya aja gitu. Nah, itu tentang topik background. Kalau yang past action ya, kalau yang past action itu adalah tindakan-tindakan yang tindakan-tindakan yang negara teman-teman lakukan
sebelum terjadinya conference, sebelum berlangsungnya conference. Contoh, UN atau International Community itu sudah melakukan apa, itu teman-teman kasih tahu. Sebenarnya sih COVID sudah divaksin ya. COVID itu sudah diberikan program vaksin di beberapa negara. Bahkan mayoritas negara Asia Tenggara itu sudah mulai mendistribusikan vaksin. Namun, ya masih terdapat masalah dalam melakukan vaksinasi secara menyeluruh. Masalah tersebut antara lain 1, 2, 3. Itu dijelasin. Analyze the loophole. Loophole itu apa sih? Loop itu lingkaran. Ya kan tahu kan hula hoop tau ya. Loop itu lingkaran. Terus hole itu lubang. Jadi kalau ada lingkaran kan tengahnya bolong tuh. Nah, gimana caranya biar tengahnya itu nggak bolong? Jadi lingkaran yang sempurna. Ada padatnya, ya nggak kopong gitu kan. Kalau masih ada loophole masuk gitu ya, itu berarti masalah-masalah tuh masih wah mondar-mandir itu, ya kan? Gimana cara kita menutup loophole-nya? Oh, kenapa vaksin nggak menyeluruh? Ya karena vaksin harganya mahal, misalkan gitu. Yang ngakses tuh cuma bisa orang-orang yang berkecukupan. Gimana caranya orang yang ada di daerah atau ada orang di kota yang gajinya ngepas? Gitu. Gimana caranya mau beli? Gitu. Atau misalkan vaksinnya udah gratis, tapi distribusinya ini nggak jor-joran gitu. Misalkan gimana caranya orang yang tinggal di pulau kecil, entah berantah ujung dari pulau utama misalkan, masih bagian Indonesia, tapi gimana cara mereka dapat vaksin, sedangkan distribusinya aja nggak merata. Gitu. Nah itu you have to think like that as a policy maker. Ingat ya. Nah, yang kedua. Yang ketiga country stance. Baru nanti pas action masuk ke country stance. Country stance itu stance artinya kedudukan. Ya, standing, diri. Lu diri di mana nih? Ini ada isu, ada masalah. Lu sikapnya kayak gimana? Intinya gitu. So, it's how you research your country perspective. Ya. Jadi maksudnya gini. Sudut pandang negara kan beda-beda. Ya, sudut pandang negara beda-beda. Setiap negara punya pendapatnya masing-masing. Ya, dan setiap negara itu punya pendekatan masing-masing. Contoh, mungkin Indonesia dan Singapura sama-sama melihat COVID nih jangan sampai kita karantina 100%, jangan. Karena kita bergantung sama ekonomi yang kontak fisik banget. Ya. Tapi pendekatan Indonesia sama Singapura beda. Kalau Indonesia adalah membolehkan ya orang 50% di kantor, 25% di apa gitu kan. Kalau Singapura yang kerjanya nggak bisa dilakukan secara online sama sekali nggak boleh kemana-mana. Tapi yang bisa online silahkan untuk tetap kerja gitu. Anggap aja seperti itu ya. Nah, itu pendekatannya beda meskipun cara pandangnya sama. However, ini teman-teman harus tahu dulu nih sampai tahapan di mana solusi ini sejauh apa sih, serealistis apa sih gitu. Ya, itu baru masuk ke solusi. Jadi jelasin dulu awalnya gini, kita udah pernah melakukan ini, stance kita tuh ini, solusinya tuh apa nih. Nah, ini sebagai negara teman-teman harus menyarankan suatu solusi. Contoh, oh kayaknya vaksin tuh biar distribusinya menyeluruh dan meluas, maka distribusi jangan dilakukan oleh pemerintah pusat saja, tapi dikoordinasikan kerjasama dengan pemerintah daerah plus pemerintah kabupaten kota, misalkan seperti itu, provinsi kabupaten kota. Nah itu bisa juga gitu. Jadi jangan bergantung sama menteri kesehatan aja, jangan gantung sama menteri apa gitu, tapi harus kerjasama nih. Itu misalkan solusi kalian tuh itu gitu. Jadi solusi itu harus masuk akal, realistis dan juga bisa dilaksanakan dengan baik. Gitu ya. Ada yang mau ditanya nih, mumpung ini bagian materi paling krusial ya menurut gue ya. Silakan yang mau nanya boleh. I'll wait. Position, paper, structure. Kak mau nanya Kak. Yeah, sure. Jadi untuk topik background ini mungkin lebih kayak urgency gitu ya Kak. Kenapa kita bawa topik ini dijelasin gitu. Esensi dari topik ini apa, impact yang berpotensi dia kasih gitu ya. Oke, thank you James, pertanyaannya bagus banget. Jadi inti dari yang kita tulis di position paper itu apakah urgensi apa enggak? Jawabannya iya, benar banget. Karena gini, misalkan isunya COVID nih, COVID misalkan. COVID kan udah setahun nih, lebih bahkan ya, setahun lebih. Itu orang perlu tahu alasan kan, kenapa kita masih harus bahas COVID, kenapa nggak kita bahas yang lain aja. Nah itu James harus ceritain di papernya.
oh kenapa kita harus bahas COVID ya? Karena baru-baru ini ditemukan lagi nih mutasi COVID yang baru aja kita kagak tahu cara nanganinnya, yang sekarang lagi kita harus nanganin lagi kan. Nah itu harus dibikin urgensinya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk, gue bakal bilang dalam bentuk taruhnya di past action ya. Jadi urgensinya taruh di past action sama topik background. Jangan di country sense ya. Kalau country sense itu objektif bener-bener, oh negara gue tuh udah melakukan ini gitu. Tapi kalau past action topik background itu dimana kita bisa lebih luas gitu ya. Jadi ngasih tahu ternyata dari tindakan-tindakan berikut yang sebelumnya itu ternyata masih banyak banget nih hal yang salah nih. Kita belum benar melakukannya. Sehingga urgen buat kita tuh beresin dulu apa yang salah, baru nanti kita bikin lagi yang baru, silahkan. Jadi ya jawabannya bahas urgensi sih James intinya. Cuman lebih banyak cabangnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. What Kak, makes... Oh ya, boleh. boleh nanya? Ya, Dari tadi kan kakak ngomongin tentang COVID, dan COVID itu lebih kayak masuk ke kaunsilnya WHO. Terus kalau ya. misalnya kaunsilnya bukan WHO, berarti lain topik lagi gitu kak? Atau ditentuin? Oke, thank you Manda. Ini pertanyaan bagus juga. Jadi kalau COVID kan terkenal dengan, bukan terkenal, maksudnya berkaitan sama kesehatan gitu ya, sehingga lebih nyambung sama WHO. Terus pertanyaannya, bisa nggak sih misalkan komite atau konsel lain tuh bahas COVID juga? Jawabannya bisa, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Biasanya kan kalau teman-teman ikut MUN kan ada konsel banyak tuh, WHO, UNESCO, macam-macam kan. Nah itu biasanya mereka punya grand theme ya, grand topik yang lebih gedenya lagi. Misalkan ngomongin COVID, tapi di setiap council tuh tetap ngomongin COVID, tapi sudut pandangnya beda. Contoh, dari segi WHO tuh pengen bahas vaksin, tapi dari segi UNESCO pengen bahas adaptasi belajar siswa selama masa COVID. Kan tetap COVID juga, tapi dari sudut pandang pendidikan. Atau misalkan UNICEF ya, anak-anak nih, terkaitan anak-anak. Apakah anak-anak itu perlu divaksin juga di masa COVID? Jadi jawabannya bisa, bahas tetap COVID bisa, tapi biasanya angle-nya beda tuh. Kalau diibaratin kamera ya, angle-nya tuh dibuat beda. Oh kita nyorotinnya tuh dari sini loh. Oh kita ngeliat itu dari sini loh. Gitu sih Manda. Jadi bisa sama tapi beda sudut pandangnya tergantung counselnya tuh apa. Gitu ya. Oke, thank you Kak, Manda. Oh ya, boleh Mel. jadi dari di solution itu kita sebenarnya maparin solusi dari pendapat kita sendiri atau emang yang udah dilakukan negara tersebut gitu, Kak. Terima kasih. Oke, keren. Thank you Mel. Ini pertanyaan bagus juga. Jadi apakah kita nawarin solusi baru atau yang negara kita lakukan tuh kita share gitu kan di position paper? Jawabannya bisa dua-duanya. Antara teman-teman pengen ngasih tahu, oh ini solusi negara yang di negara gue nih, yang lagi sekarang ongoing nih, itu tuh udah terbukti bagus. Sehingga lu pada nih negara-negara lain, lu harusnya ngikut cara gue gitu. Tapi bahasanya nanti dirombak tuh. Misalkan, we believe that the solutions that we're currently having are proving effectiveness in a great way that we think countries should follow gitu. Jadi country itu harus ikut juga. Tapi bisa juga bilang, we believe that we need to have a new solution, solusi yang baru yang benar-benar menjawab permasalahannya. Jadi bisa dua, Mel, bisa sama, bisa beda atau baru, atau bisa juga bilang kita nggak perlu ngapa-ngapain karena yang sekarang udah ada itu udah bagus sebenarnya. Cuman belum menunjukkan dampaknya aja, misalkan gitu. Contoh, orang kan divaksin nggak kelihatan tuh COVID tuh naik apa enggak kan nggak langsung kelihatan dari kita divaksin. Harus nunggu dulu, misalkan nunggu 20 hari gitu. Oh ternyata dari 20 hari nih kita bisa menekan angka sampai sekian ribu gitu loh. Padahal biasanya kalau 20 hari itu udah naik berapa. Gitu. Nah itu bisa juga tuh Mel. Jadi it depends on the issue dan juga dari kacamata negara yang Amel wakilin. Gitu ya Mel ya? Oke, thank you, Kak. Oke, siap. Oke. Kak, wait Ya, kak, masih bingung. Jadi boleh. tentang topik itu, kalau misalnya kita nggak mau bahas COVID, can we decide our own topic for our council? Atau Oke. harus ngikut suara terbanyak? Gitu kak. Oh, oke. Jadi gini, Manda. Jadi kalau di MUN itu topiknya itu udah ditentuin sama panitianya. Misalkan bahas vaksin COVID buat Council WHO nih. Terus yang ikut WHO tuh ada 50 delegate.
Nah, berarti 50-50-nya itu harus bahas vaksin COVID. Tapi bisa dilihat dari sudut pandang yang lebih di bawahnya lagi, itu dari sudut pandang yang agak sedikit berbeda. Contoh misalkan Manda pengen lihat vaksin COVID itu dari segi moralitas. Boleh nggak sih kita ngevaksin orang tuh maksa gitu kan? Orang yang nggak mau divaksin boleh nggak sih kita paksa gitu? Atau misalkan Manda pengen bahas COVID dari segi penyebaran. Ini kita fokusnya itu mau dikasih ke semua orang, atau kita mau ngasih ke orang yang lansia dulu, atau orang tenaga kesehatan dulu, apa mau langsung semuanya aja kayak kita jualan. Nah itu bisa bahas kayak gitu, bisa dibedain di bawahnya, bisa. Tapi tetap bahas fokusnya harus tetap vaksin COVID-19. Nah jadi jawabannya, topiknya tuh bakal ditentuin, tapi nanti Manda bisa nentuin lagi, mau dari liatnya tuh dari angle yang mana, gitu. Gitu ya Manda ya? Oh, oke, Kak. Thank you, Kak. Oke, sama-sama. Oke, semoga menjawab ya tadi pertanyaannya bagus-bagus. Sekarang kita masuk ke a good position paper. Nah, ini yang penting nih. Jadi, kita tuh nggak mau ngajarin kalian bikin position paper aja sebenarnya. Tapi kita tuh pengen ngajarin kalian gimana sih cara bikin yang bagus gitu kan. Jangan bikin yang B aja gitu. Kenapa? Karena gini, kalau position paper yang bagus itu dia harus menjawab masalah, ya on track, jelas gitu ya. Terus komprehensif, lengkap. Jadi jangan sampai udah bahas masalahnya nih, oh yang bener tuh kayak gini, yang salah tuh yang kayak gini. Tapi nggak dikasih tahu, oke next step-nya gimana? Langkah berikutnya kita mau ngapain? Nah itu nggak dikasih tahu sama dia di papernya. Dia cuma bilang, ini salah, itu benar. Dia nggak ngasih tahu, oke, kalau dari ini kita harus ngapain berikutnya. Itu dia nggak ngasih tahu, itu kurang bagus. Not a good position paper. Terus yang ketiga harus precise, harus singkat, padat, jelas, lengkap gitu ya. Jadi harus benar-benar gimana caranya kita nggak ngoceh kebanyakan. Ya, how do we make sure that we don't talk too much, but we provide enough. Gimana caranya kita nggak ngoceh kebanyakan, tapi kita ngasih tuh cukup. Ya, tapi lengkap juga. Wah, itu kan bingung kan orang. Wah, gimana nih? Pengen dikit, pengen padat, tapi harus lengkap juga. Ya, pengen dipendekin, tapi harus lengkap informasinya juga. Itu kan bingung. Nah, itu cara yang teman-teman harus cari sendiri jawabannya. Gimana cara cari taunya? Ikut dengan latihan dengan sering. Contoh, bisa nggak kalian ceritain keseharian kalian nih dalam satu hari ini nih, misalkan hari apa nih? Hari Kamis. Ceritain dari pagi sampai malam tuh ngapain aja dalam satu paragraf 4 kalimat. Bisa nggak teman-teman melakukan hal tersebut? Nah, latihan dari situ tuh. Latihan, nanti bisa tuh bikin position paper yang udah 2 halaman. Bisa nggak kalian menceritakan kebijakan negara sebegitu banyaknya tentang COVID hanya dalam 2 halaman. Nah, itu harus punya kemampuan di situ. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Gimana sih contoh position paper yang bisa menjelaskan tuh sedemikian rupa gitu ya. Itu tentang what makes a good position paper. Terus berikutnya, when doing a research, kalian tuh harus mencari hal-hal berikut. Nah, ini ada hal-hal yang teman-teman tuh harus cari. Jadi, riset di MUN tuh bukan riset di Google tulis COVID-19 Indonesia gitu, nggak gitu aja gitu. Tapi teman-teman harus cari tahu dulu profil negara teman-teman. Kan MUN itu kan mewakili negara. Misalkan Abdur mewakilin Malaysia. Ya kita harus tahu dulu dong Malaysia itu negara apa sih? Ya. Oh, Malaysia itu negara kerajaan. Kalau negara kerajaan tuh berarti karakteristiknya tuh seperti ini, ya. Terus misalkan, oh kalau di Malaysia itu politiknya tuh seperti ini, gitu. Nah itu kan akan menentukan profil, ya. Nggak bisa kita misalkan, gimana caranya kita pengen bikin program, misalkan program nanam pohon gitu ya, di negara-negara Pasifik yang mana pulau-pulaunya kecil dan nggak ada hutan. Malah kalau ditanemin pohon, orang jadi nggak bisa tinggal di mana-mana. Gitu. Kan ada tuh negara-negara Pacific Island ya, itu teman-teman bisa cek. Jadi kalau nggak tahu profilnya, itu susah. Atau juga misalkan Indonesia nih, kenapa sih Indonesia tuh bisa bikin sawah di mana-mana gitu? Ya karena kita negara tropis gitu kan, matahari cuman ada matahari. Musim tuh cuman ada 2, ya kan? Kemarau atau enggak musim hujan gitu kan. Beda sama negara lain yang ada salju, ya ada apalagi tuh spring, apalagi lah summer dan sebagainya. Itu kan nggak bisa bertani terus, masa lagi salju bertani kan nggak bisa. Jadi harus lihat profil negaranya gitu. Cara taunya gimana? Ya cari
banyak website nih, bisa cari di website pemerintahnya langsung, atau juga bisa cari di website-website yang udah ngerangkum. Contoh CIA, tahu ya CIA di Amerika, Central Intelligence Agency kalau nggak salah panjangnya, gue agak lupa. Nah itu CIA itu biasanya punya semacam profil setiap negara, geografinya seperti apa, itu bisa dicek juga di Google, gitu ya. Terus status, ini bukan status udah merdeka atau belum, atau bukan, tapi lebih ke dia ini pro-nya ini berapa persen, kontranya berapa persen. Ya maksudnya kalau misalkan ngelihat isu, misalkan COVID nih, lu percaya nggak sama COVID? Jawabannya itu, oh gue percaya tapi 20%. Atau, oh gue nggak percaya sih tapi ya adalah percaya 10% dikit gitu. Nah itu teman-teman harus cari itu. Indonesia nih ngelihat COVID kayak gimana nih? Itu topik background. Status quo tuh sekarang. Sekarang ini apa yang langkah Indonesia ambil? Bisa aja besok Indonesia tuh langkahnya udah berbeda, bisa banget. Contoh di COVID misalkan, dulu ingat gak dulu waktu Maret tahun lalu, dulu tuh yang pakai masker wajib tuh cuman yang kalau lagi nggak enak badan atau sakit. Gue inget banget gue lagi pulang kampus waktu itu di Depok pula, itu hari pertama diumumin Indonesia dapat pasien COVID-2 di Depok, inget gak? Wah itu satu UI panik semua tuh, ya kan? Disuruh pulang mahasiswa. Tapi pas gue pulang, itu kan PSBB nggak ada tuh. Jadi kereta tuh masih ramai banget. Sumpeknya KRL di Jabodetabek ya, kalau teman-teman tahu, itu sumpeknya parah dan nggak ada yang pakai masker. Dan kita biasa aja karena emang yang pakai masker itu cuma buat yang sakit katanya gitu. Jadi kita ikutin aja dong. Gitu. Taunya minggu depan diumumkan sekarang keluar rumah wajib semuanya pakai masker. Nah itu teman-teman bisa lihat hanya dalam waktu seminggu kebijakan tuh bisa berubah 180 derajat. Bahkan kalau nggak salah di rumah pun orang tuh udah disaranin pakai masker ya, karena ada klaster keluarga untuk keluarga yang terpapar gitu kan. Jadi bisa banget nih kebijakan tuh berganti. Nah status quo itu teman-teman cari yang bener-bener sekarang lagi diambil tuh yang mana gitu. Jadi itu status quo ya, itu cara ngelihatnya gitu. Harus risetnya tuh sedalam itu. Contoh kalau kita pengen tahu Malaysia tuh sikapnya gimana terhadap COVID, ya kita jangan lihat dari website pemerintahnya aja. Kita juga lihat website dari perusahaan berita, media news agency. Biasanya kritis kan kalau media tuh, dan netral beberapa gitu. Teman-teman bisa cek. Kalau pemerintah kan website-nya kan pasti yang pro pemerintah dong. Teman-teman cek juga, ada nggak nih website yang bisa gue cari tapi dari sudut pandang yang kontra sama pemerintahnya. Nah dari yang pro sama kontra ini gue bisa dapet nih tengahnya. Oh ternyata ini loh yang terjadi gitu. Nah itu cara riset tuh kayak gitu. Kita nggak boleh, oh feeling gue sih Malaysia kayaknya bagus nih COVID-nya nanganinnya nih. Akhirnya dicarinya cuma yang bagus-bagus aja website-nya. Padahal yang jeleknya banyak tuh pasti temuin. Misalkan gitu ya. Itu contoh aja. Jadi harus netral dalam meriset, tapi nanti saat menentukan, teman-teman boleh memihak. Oh, berdasarkan riset yang udah gue cari nih, gue memutuskan untuk memilih ini, gitu. Tapi tetap di MUN itu harus kacamata pemerintah. Nah, itu jangan lupa, harus kacamata pemerintah. Kak Abdur bilang harus ngelihat yang kontra pemerintah juga. Kalau gitu, ya nggak usah nge-search yang kontra pemerintah dong, Kak. Cukup yang pro aja kalau ujung-ujungnya kita pakai kacamata pemerintah. Bener. Tapi ingat, kita tetap riset yang kontra, biar apa? Biar kalau ada negara lain yang nyerang kita, argumennya pakai argumen yang kontra, kita udah ada jawabannya. Nah, itu yang orang kadang tuh lupa. Kadang mikirnya, oh kalau MUN kan dari kacamata negara gua. Kalau gitu gua nggak perlu dong riset nggak perlu ngeriset sudut pandang lain. Nggak juga. Harus diriset biar kita tahu. Kalau kita diserang nih, kita jawabnya apa? Gitu kan dari kacamatanya udah banyak. Gitu ya buat status. Sekarang PAS Act, International Action. BTW kalau ada yang mau nanya, potong gue aja ya di mute atau di chat nggak apa-apa. Karena gue kalau lagi share screen nggak ngelihat ada yang tunjuk tangan, jadi nggak kelihatan, nggak apa-apa, potong aja. Oke, jadi past action. Kalau past action tuh yang udah selesai. Status quo tuh yang masih. Past itu kan lampau, jadi international action. Tapi action itu action yang internasional. Jadi bukan negara kalian aja. Kalau negara kalian tuh policy namanya. Past policy. Ya, kalau past international action berarti yang diambil sama seluruh dunia.
contoh PBB, contoh WHO, contoh ASEAN, ya, atau NATO, atau Uni Eropa, itu bisa. Jadi harus lihat dari kacamatanya secara regional. Gitu. Oh, di kawasan Afrika, negara-negara Afrika tuh sudah mengambil langkah ini loh. Gitu. Jadi harus dilihat itu sampai segitu. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Paris Convention. Ini perjanjian internasional. Ini agak hukum dikit nih. Jadi perjanjian internasional itu adalah semacam kontrak kerjasama yang ditandatangani oleh banyak pihak, dalam hal ini negara, nggak cuma 2 negara. Kalau 2 negara namanya perjanjian bilateral ya. Kalau banyak itu convention atau treaty atau charter PBB ya, atau statuta PBB, statuta Roma, Rome Statute, terus ada banyak istilahnya, tapi biasanya kita pakai istilahnya itu convention, ya, konvensi. Jadi ini biasanya contohnya misalkan convention on the elimination of discrimination against women, CEDAW. Ada yang pernah dengar CEDAW? Oke, kepanjangannya bener nggak ya? Convention on. Oke, bener. Jadi ini nih, ini contohnya nih. Ini gue paste di Zoom chat ya. Oke, nih. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Jadi ini konvensi yang mencoba untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Terus teman-teman nanya, terus konvensi yang buat laki-laki ada nggak ya? Nah, jawabannya kayaknya nggak ada sih, gitu. Terus kenapa yang perempuan ada ya? Oh, karena berdasarkan sejarah yang ada, yang mengalami oppression paling banyak adalah wanita dibandingkan laki-laki, gitu. Sehingga diperlukan nih konvensi CEDAW, ya, singkatannya CEDAW, gitu. Nah, ini teman-teman tuh ngeriset tuh kayak gitu. Contoh, kenapa sih konvensi ini keluar? Karena kayak begini, gitu. Sekarang ditanya lagi balik, tapi apakah alasan yang dipakai di awal tadi itu masih terjadi nggak sih sampai sekarang? Oh iya, faktanya perempuan sampai sekarang itu masih mengalami diskriminasi yang parah, gitu, sehingga konvensinya masih relevan sampai sekarang. Gitu. Ada nggak sih peraturan yang dulu itu dianggapnya normal, sekarang udah nggak dianggap nggak normal? Banyak banget, ya kan? Makanya kenapa ada undang-undang revisi ya, karena udah nggak berlaku lagi. Contohnya undang-undang perkawinan. Ini yang anak hukum tahu nih, 174 ya. Dulu itu kalau orang mau menikah di Indonesia, itu laki-laki tuh minimal 19 tahun, perempuan minimal 16 tahun. Bayangin 16 tahun tuh kelas berapa ya? SMP, SMA kali ya. Itu udah bisa nikah, gitu kan? Terus orang zaman dulu ngelihatnya wajar karena dulu, mohon maaf nih, dulu perempuan dianggapnya selesai sekolah ya langsung nikah, gitu kan? Dulu tuh perempuan yang bekerja tuh dianggapnya aneh di mata masyarakat dalam tanda kutip, gitu. Tahun 74 tuh, berapa tahun yang lalu tuh? 46 ya. Ya 47, 46. Nah, loncat sampai sekarang 2019 undang-undangnya diubah. Akhirnya perempuan dan laki-laki itu usianya sama. Minimal 19 tahun kalau mau nikah. Jadi perempuan dan laki-laki udah nggak dibedain lagi. Gitu. Kok bisa di tahun 2019 itu pemikirannya berbeda sama tahun 74? Ya karena seiring berjalannya waktu, masyarakat tuh berkembang, ya kan? Baik secara pemikiran, secara kemampuan, itu kan semua berkembang. Sehingga peraturan pun harus ngikut tuh sama perkembangannya. Nah ini hukum dikit nih, pengantar ilmu hukum dikit nih buat yang nggak belajar hukum. Jadi kalau orang udah berubah, zaman sudah berubah, masa peraturannya nggak berubah, ya kan? Kan peraturan kan dibuat untuk melayani orang di zaman saat dia dibuat. Kalau saat udah dibuat ternyata nggak relevan lagi, ya peraturannya diubah menyesuaikan adaptasi zaman yang sekarang, gitu. Nah, balik ke MUN lagi nih, balik ke MUN lagi. Paris Convention itu juga harus teman-teman teliti. Masih relevan nggak sih kalau misalkan kita ngelihat ini pakai konvensi ini, gitu. Masih cocok nggak sih kita ngelihat situasi ini tuh pakai pemikiran yang kayak gini? Itu harus dipakai gitu. Karena beda dong. Kalau misalkan masa kita mau samain sih pemikiran tahun 1800 penjajah gitu ya ke tahun sekarang gitu kan. Zaman dulu kolonialisme kan di mana-mana tuh. Belanda ngejajah Indonesia atau misalkan Inggris ngejajah Amerika ya. Terus di Amerika di tahun 1800-an tuh kamar mandi umum orang kulit hitam sama orang kulit putih tuh dibedain
zaman dulu bagi mereka ya sebenarnya nggak normal ya, cuman orang sana nganggapnya biasa aja gitu. Tapi akhirnya diubah, ya udah sekarang mau lu kulitnya hitam kayak putih kayak oranye kayak ya lu manusia gitu kan, lu punya hak yang sama. Nah, peraturan tuh juga gitu, dia mengikuti. MUN ngeliatnya juga gitu. Cocok nggak sih gue kalau misalkan masukin ini ke position paper gue? Oh ternyata kalau dipikir-pikir kayaknya nggak relevan deh. Nah kalau nggak relevan ceritain kenapa nggak relevan gitu. Nanti kita lihat contohnya ya. Oh ini ada chat dari Meta ya. Meta nanya nih, kalau mau tahu past convention itu bisa research di mana? Mungkin ada website. Oke ada, jawabannya ada. Ini ada website nih. Namanya itu treatise.un.org. Nih ya, teman-teman yang mau search konvensi itu namanya ini. treatise.un.org. Ntar gue minum dulu. Mau tanya lagi. Boleh. Kalau di pas international action nih, kita lagi research terus habis itu kita nemuin bahwa suatu negara ini anggota dari organisasi regional tertentu gitu kan. Karena organisasi regional ini tuh di pas international action tuh ngelakuin kegiatan, tapi aku nggak menemukan bahwa negara aku ini ikut kegiatan itu, Kak. Itu gimana, Kak? Apakah termasuk dia itu juga ngelakuin sebenarnya karena dia kan termasuk anggota dari organisasi regional itu. Udah nggak? Oke, paham. Thank you, Mel. Oke, jadi pertanyaannya gini, teman-teman. Misalkan Indonesia kan bagian dari ASEAN. Terus ASEAN melakukan sesuatu nih. ASEAN melakukan sesuatu, tapi ternyata Indonesia tuh nggak melakukan hal tersebut gitu. Tapi Indonesia bagian ASEAN. Apakah tindakannya si ASEAN ini bisa dibilang tindakannya Indonesia juga? Nah, itu jawabannya bisa dua. Bisa iya, bisa enggak. Itu jawabannya iya kalau misalkan Indonesia tuh ikut memberikan endorsement namanya, atau memberikan dukungan terhadap tindakannya ASEAN. Dari cara apa? Dari cara penandatanganan, atau dari cara mengiyakan suatu tindakan ASEAN. Contohnya gini, misalkan ASEAN bikin, waktu itu pernah tuh ASEAN kan ngumpul annually ya, tiap tahun. Nah itu biasanya ada yang namanya chairman statement kalau nggak salah namanya. Statement yang diajukan, yang dibikin sama semua member state ASEAN 10 negara, itu mereka menyepakati pada tahun ini mereka tuh sudah melakukan ABCD, akan melakukan ABCD dan sebagainya. Nah ada tahun di mana Kamboja kalau nggak salah, itu apa Laos? Enggak deh, Kamboja kayaknya. Kamboja itu nggak menyetujui statement si ASEAN ini. Akhirnya mereka bilang mereka nggak setuju, gitu kan. Tapi tetap aja yang namanya kalau di ASEAN itu, kalau suatu statement pengen dilolosin gitu ya, pengen disahin, itu 10-10-nya harus setuju, ya kan? Namanya tuh ASEAN Way Mechanism. Jadi kalau di ASEAN itu nggak ada voting, harus semuanya setuju kalau mau lolos. Kalau ada satu aja yang nggak lolos, yang nggak setuju, dia nggak lolos nih statementnya. Tapi kan meskipun Kamboja nggak setuju, 9 negara lainnya kan setuju. Nah, meskipun ASEAN tidak mengambil tindakan tersebut, tapi negara 9 ini tetap akan melakukan tindakan tersebut secara internal. Hal yang sebaliknya juga terjadi. Kalau misalkan 10-10-nya setuju nih, tapi akhirnya di tengah jalan, Indonesia ngeliatnya, kayaknya nggak cocok di negara gue gitu. Ya berarti Indonesia nggak melakukan itu. Gitu. Jadi menjawab pertanyaan Amel, apakah kita ngikut yang mana nih? Itu harus dilihat dulu nih, di riset bener-bener. Ini kita pas lagi penandatanganan nih, tanda tangan apa enggak? Terus cek lagi, meskipun udah ditandatangan, kita nih sebenarnya setuju nggak sih sama statementnya si ASEAN ini gitu. Karena kalau di regional organization lain, itu mekanismenya beda-beda lagi. Kalau di Uni Eropa, itu seingat gue ya, itu voting ya, dan nggak masalah kalau ada yang nggak setuju selama mencapai angka tertentu, ini statementnya lolos gitu kan, atau kesepakatannya berlaku gitu. Tapi ada juga negara regional yang kayak ASEAN gitu yang pengennya tuh 10-10-nya gitu. Ada juga gitu. Jadi Amel bisa cek sampai tahap kayak gitu. Itu riset yang capek sih, karena jujur kalau udah ngomongin regional organization, gue sendiri kadang kewalahan nih cara cari tahu ini statementnya ini dibuat doang apa benar berlaku sih, kan kadang kita nggak tahu ya. Tapi karena sekarang zaman internet kan semua bisa di search ya, kadang tuh ada aja jawabannya gitu. Kalau zaman dulu mungkin agak repot. Gitu sih Mel jawabannya tentang regional ya. Semoga menjawab. Oke, kita lanjut ke ini udah semua ya. Kita lanjut ke build comprehensive. Oke, ini
standar ya, 5W 1H. What, why, where, when, who, how, itu harus dijawab semuanya. Jadi kalau bikin solusi misalkan, oke, biar vaksinnya distribusinya itu lancar, we're recommending that the government cooperates with private companies, big private companies in each area, misalkan. Terus ditanya, oke, kerjasama sama perusahaan gede, tapi kenapa harus sama perusahaan gede? Kenapa nggak sama perusahaan kecil aja? Gitu kan? There's a lot of questions, right? Terus dijawab, oh iya, kita pengen perusahaannya sama gede karena COVID kan masa genting. Kita kan harus serba cepat. Maka kita nyari perusahaan yang sumber dayanya banyak. Ya, yang duitnya banyak, biar apa? Biar penyebarannya cepat juga. Oke, why-nya kejawab. Terus yang di berikutnya where, di mana? Terus area yang mana nih yang pengen dijadiin fokus gitu kan? Terus dijawab, oh kita fokusnya sama tempat di mana ada perusahaannya dulu aja gitu. Jadi jangan sampai perusahaannya itu nggak ada, meskipun areanya itu emang tempat marketnya si perusahaan gitu. Tapi kita cari yang di mana perusahaannya itu gedungnya juga ada di sana biar nanti koordinasi lancar. Itu contohnya. Oke, where-nya kejawab. Sekarang when-nya. Oke, kapan nih kita mau implement solusinya? Sekarang, besok, bulan depan? Terus kita jawab, oh iya kita baiknya sih kasih spare waktu 1 bulan buat semua pihak tuh koordinasi, rapat dan sebagainya, nanti baru dijalanin. Karena takutnya kalau dijalanin langsung besok, itu koordinasinya berantakan, dan ini pernah terjadi di tahun bla 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 bla. Wah, itu udah mantep tuh, pakai data kan, tahun segini tuh telah terjadi kayak gini-gini dan ternyata nggak berhasil. Dan karena itu di tahun 2021 kita harus melakukan A, B, C, D. Wow, itu udah mantep banget tuh. The papernya tuh udah fix best position paper. Jadi jawab tuh harus kayak gitu. Nggak bisa kita jawab tuh setengah-setengah, memble itu nggak bisa. Apalagi kita representasi negara. Harus tegas gitu. Iya, enggak gitu kan. Setengah-setengah, seperempat gitu. Jadi harus jelas gitu. Kalau mau setengah-setengah juga ya udah. Ya kita serius aja gitu setengah-setengahnya gitu. Jangan setengah-setengah tapi di tengah-tengah kayaknya kita full aja deh. Kita komitmen aja deh, jangan setengah-setengah gitu. Tapi ya udah fokus aja gitu kan, sesuaikan sama kondisi. Oke, when-nya udah kecentang. Sekarang who? Who will be responsible? Who will take the lead? Siapa nih yang akan mimpin koordinasinya? Apakah presiden langsung? Ataukah kementerian aja? Atau dibikin badan baru gitu ya, Satgas COVID dan sebagainya? Terus kita jawab, oke, mengingat presiden harus fokus sama bidang yang lain juga, dan mengingat kementerian itu udah banyak juga tugasnya, baiknya kita bikin satuan tugas yang baru. Misalkan Satgas vaksinasi misalkan. Dan itu nanti akan dikasih budget khusus dari pemerintah biar mereka lebih fokus. Oke, who-nya kejawab. Sekarang how-nya. How will you run the solution? How will you conduct the solution? How will you implement the solution so that you can reach your target? Gimana caranya kita mengimplementasikan solusinya biar kita mencapai target-target yang udah kita bikin. Oh, targetnya bulan Juli vaksin tuh udah semua. Bulan Agustus tuh orang udah nggak perlu lagi PSBB. Orang udah nggak perlu pakai masker, tuh harus ada targetnya. Itu gimana cara mau mencapai itu semua? How would you achieve all of those? Terus kita jawab, oke, kita akan mencapai itu semua pertama dengan melihat hasil evaluasi per bulan. Kalau ternyata dalam waktu 3 bulan itu menunjukkan kesuksesan sekian persen, kita lanjut ke tahap yang berikutnya. Misalkan orang udah nggak perlu pakai masker, atau PSBB udah mulai dilonggarin. Nah, kalau misalkan 3 bulan ternyata kesuksesan itu cuma sekian persen, nggak memenuhi standar, ya udah kita hold dulu, kita panjang lagi 3 bulan. Nah, itu harus sampai kayak gitu tuh, harus jelas plottingnya, ya. Itu biar dapat policy maker tuh kayak gitu, harus ada plan B, ada plan C. Nah, itu kalian harus bikin itu semua di position paper hanya dalam 2 halaman. Gimana caranya? Teman-teman yang nentuin. Nggak ada batasannya, nggak ada harus A, nggak ada harus B. You have to decide what way you think is the best, gitu ya. Itu yang tentang solusi. Oke, sekarang special tips. Ini gue sampai 2 gelas nih minum. Aus banget ya. Oke, yang pertama out of the box. Jadi harus out of the box, karena kalau nggak out of the box, nggak usah bikin position paper. Kenapa? Ya solusinya kan udah ada. Ya kan? Kalau pengen bikin solusi yang out of the box, yang baru dong. Yang orang tuh, oh ini kayaknya berhasil nih. Gitu. Jadi harus inovatif. Yang kedua, enrich your data. Jadi teman-teman harus memperkaya data yang teman-teman pakai dalam menyusun suatu solusi. Ya, jadi jangan pakai data yang udah nggak ada hubungannya sama solusi, teman-teman. Contoh, gue pengen vaksin tuh kayak gini, dan datanya itu gue ambil dari data 1970. Waduh,
udah jadul banget datanya, apakah masih relevan nih? Itu kan data tahun lalu aja mungkin udah nggak relevan. Ini lagi pakai data tahun 70. Nah, itu harus dilihat tuh datanya tuh. Penting ya kita main pakai data. Terus oke, it's time to check your homework. Gue udah cek beberapa ya yang kalian udah kirim. Beberapa belum gue balas lagi chatnya. Teman-teman kalau gue lupa balas, di rechat aja. Karena jujur gue kadang tuh suka lupa. Yang mana sih yang anak GMMUN sama mana yang temen gue ngechat WhatsApp. Gitu. Kalau temen gue ngechat WhatsApp kan bisa nanti. Kalian dulu nih prioritas gue nih sebagai gue mentor di sini. Jadi kalau ada yang belum dicek, nggak apa-apa, dicek gue aja. Gue udah lihat sih beberapa tugas dan generally gue suka sama kalian yang udah ngerti cara riset yang mendasar tuh apa tuh udah dapet lah istilahnya gitu. Contoh pengen ngeriset tentang COVID di Indonesia, udah tahu tuh institusi mana aja sih yang perlu gue datengin. Oh, kalau kita ngomongin COVID di Indonesia tuh kita perlu ngomongin ngomongin tentang Kementerian Kesehatan, Satgas COVID, Kementerian Kementerian Koordinator Perekonomian. Terus kita harus bahas juga pemerintah daerah, ya. Terus kita harus kerjasama sama BUMN yang di bidang farmasi, ya, untuk menyebarkan vaksin dan sebagainya. Itu udah ada tuh plottingnya gue udah dapet itu. Jadi no problem. Selama kalian udah tahu dasarnya yang tadi, itu gampang buat nanti ke depannya, gitu. Yang penting teman-teman udah tahu nih, oh pintu yang pengen gue datengin tuh yang ini loh, pintu yang gue pengen datengin tuh yang ini loh. Jadi ntar tinggal jalan sendiri aja. Yang penting udah tahu pintunya ke arah sana, gitu kan. Kalau belok kanan ya belok kanan, kiri ya belok kiri. Yang penting tahu dulu arahnya mau kemana, gitu. So far homeworknya memuaskan sih. Jadi teman-teman yang belum bikin boleh dikirim ulang, boleh nggak dikirim juga nggak apa-apa karena nggak wajib ya. Ini buat yang pengen tahu aja gue itu risetnya, kalian tuh risetnya udah cukup gak sih atau gue perlu belajar apa lagi sih, itu boleh banget. Maksimalkan waktu kalian di GMMUN School tuh buat cari tahu itu semua, gitu ya. Oke, next slide. Oke, ini bisa dibikin juga, tapi again nggak wajib ya, dan nggak jadi aspek penilaian juga. Kalau ada waktu atau lagi nggak sibuk, boleh nih bikin position paper. Oh yes, sebelum itu gue share screen ini ya, gue share screen contoh position paper. Oke, wait. Oke, ini ya. Udah kelihatan ya? Nah, ini contoh dari Austria. Ya. Austria dibuat oleh Willis Meliana dan Mufli Fikri dari UNS. Nah, ini waktu itu bahasnya itu mereka tuh bahas tentang global migration and its impact towards national security. Nah, ini bahas tentang migrasi. Migrasi itu perpindahan orang ya dari satu tempat ke tempat lain, dan mereka tuh bahas dampaknya apa sih buat keamanan nasional dan hak asasi manusia gitu. Nah, teman-teman bisa lihat nih, template itu pertama taruh dulu nih logo negaranya Austria ya. Terus tulis nih nama negaranya, nama councilnya, nama topiknya sama nama delegate, nama kalian gitu. Ini karena mereka berdua, mereka bisa berdua gitu ya. Terus mereka mengawali dengan quotes. Ini juga bisa nih, quotes dari former Chancellor of Austria. Itu juga bisa. Stopping and returning illegal migrants to their countries of origin must become standard procedure. Kak, ini kalau gua nggak pakai boleh nggak sih? Boleh. Jadi ini tuh nggak ada aturannya sebenarnya. Ini tuh penghias aja. Kalau dipakai ya bagus, kalau enggak ya nggak masalah juga. Kan yang penting kan ini nih. Yang penting yang gue biruin nih. Isinya yang penting. Oh, gue tuh ngeliatnya gini. Oh, negara gue tuh ngeliatnya gini. Ini yang penting ya. Ini sama ya. Paragraf pertama tuh background ya. Terus paragraf kedua itu past action ya. Paragraf ketiga nih Austria melalui Undang-Undang Asylum tahun 91 ini national policy-nya si Austria ya. Ini juga baru paragraf terakhir yang solusi. The current issue of the global migration is a lot of migrants are willing to leave their countries ya. To address the issue, Australia would like to propose a solution called Jogja Agreement. Nah, ini solusinya nih. Apa sih Jogja Agreement? Jogja Agreement tuh ada establishment of ini ya, establishment of ini. Jadi dijelasin. Ini si penulis postpubnya itu dapat ketentuan 2 halaman. Jadi dia bisa full 1 halaman tuh solusi. Kak Abdur, kalau misalkan cuma 1 halaman gimana tuh? Kalau cuma 1 halaman, mulai dari tengah-tengah nih yang Austria Through Asylum Act, pastiin ini udah solusi. Ya, karena ingat, mahkotanya position paper tuh di solusi. Ya, bukan di background, bukan di policy action, bukan. Tapi di solusi. Lu menawarkan apa biar biar masalahnya hilang gitu. Nah, ini
harus teman-teman lihat sampai segitunya ya. Terus Kak Abdur, ini gua pakai footnote apa pakai daftar pustaka di akhir ya? Jawabannya lihat lagi ketentuan sama panitia. Mereka maunya footnote plus daftar pustaka, atau mereka cuma maunya daftar pustaka aja, atau bahkan mereka nggak perlu footnote, yang penting tulis apa adanya aja udah. Itu juga harus dicek juga. Jadi nggak ada yang baku, nggak ada yang pakem, itu tergantung kebijakan conference masing-masing ya. Oke, itu buat position paper. Ini nanti kalau nggak salah belum gue share ya, nanti gue share sekarang deh. Gue share di WhatsApp grup sekarang. Wait. Oke, udah gue share ya. Itu teman-teman bisa lihat di situ contoh position paper. Dan mungkin ada yang mau bertanya, boleh sebelum kita akhiri. Tapi tadi udah banyak yang nanya ya, mantap ya. Jadi pertama gue appreciate nih yang udah nanya tadi. Dan yang masih bingung nggak apa-apa, chat gue aja. Kalau misalkan masih bingung bisa ke personal chat atau nanya di grup. It's also okay, kita diskusi di grup. Jadi biar grupnya nggak sepi-sepi isi voting aja, tapi juga diskusi seru-seruan gitu. Ingat, kita masih ada dua kelas lagi ya. Jadi maksimalin waktunya selama kita masih di mentorship ini. Tuh, silakan yang mau nanya boleh. Position paper. Oke, ini udah gue share ya. Buat recording nanti gue share kalau udah selesai download ya. Udah selesai upload ya. Karena tergantung internet gue nih. Nggak tahu nih cepet apa enggak. Lagi cepet sih sore ini. Oke, itu ya. Oke, kalau nggak ada ya, semoga paham hari ini. Buat tugasnya boleh dikumpulin ya kapan aja, bebas sih selama masih mentorship ya. Gue sangat open sih, nggak ada batasan waktu. Kalau mau chat aja, nggak usah takut. Mau ngechat malam-malam, tengah malam juga nggak masalah. Pasti gue balas, tapi mungkin nggak saat itu karena gue lagi tidur biasanya. Tapi nggak apa-apa, chat aja. Nanti gue pasti balas paginya gitu. Gitu ya. Kalau nggak ada, gue mau ngucapin terima kasih udah mau luangin waktu sorenya. Nanti next time kita voting lagi buat pertemuan ketiga. Oke, makasih semuanya. Selamat sore, selamat beristirahat dan melanjutkan aktivitas. Dadah. Thank you ya. Thank you, Kak. Thank Thank you, you, Kak. Kak. Sama-sama.